Business Leaders dan Intellectual Business Community. Kita lanjutkan dalam segmen ketiga diskusi kita hari ini, Investing in the IT that makes a competitive difference, dari artikel Harvard Business Review bulan Juli-Agustus tahun 2008. Dan kita masih membahas hal ini bersama Pak Gunawan Lokito. Pak Gunawan, ya. Tadi 4D kita lanjutkan. Gimana? Ya. Jadi dengan 4D kemudian deploy. Ya, jadi sebaiknya dalam perusahaan adalah kita bisa melakukan satu standarisasi IT, artinya bahwa sistem ini berlaku untuk di seluruh jaringan perusahaan kita di mana kita beroperasi. Artinya setelah di-download bisa di-develop, kemudian bisa di-deploy, bahkan didistribusikan secara IT juga. Yes. Sehingga yang terjadi adalah kita bisa melakukan itu secara mass bersama-sama. Contohnya. Nah, kemudian di Indonesia yang paling kelihatan adalah salah satu adalah yang kita lihat perhatikan saja adalah dunia perbankan. Mungkin kalau kita boleh menyebut katakan Bank Sentral Asia. Itu salah satu contoh. Pada waktu itu belum banyak orang memikirkan IT sebagai competitive edge. Maka BCA melakukan itu gebrakan luar biasa. Mulai dengan katakanlah saya menjadi nasabah yang ke-100 dari tahapan waktu itu, kemudian lakukan dengan IT. Bahkan ATM pun belum dikenal waktu itu. Nah, ternyata dengan menggunakan competitive edge dari sisi IT yang membantu bisnis proses perbankan di belakangnya, diproses dari depan sampai dengan tengah, bahkan sampai di konsolidasi di bagian belakang. Yang terjadi adalah bahwa perusahaan merasakan bahwa proses ini menjadi simplifikasi yang cukup mapan. Kemudian yang kedua adalah kecepatan proses menjadi lebih cepat. Kemudian yang ketiga adalah customer atau nasabah menjadi lebih senang karena proses di teller atau di ATM menjadi lebih singkat. Bayangkan seandainya bank sekelas BCA IT-nya dimatikan 1 detik atau katakanlah 1 menit, apa yang terjadi? Sekian jumlah nasabah akan mengamuk. Karena apa? Menunggu di ATM. Sekarang aja dikatakan di ATM sebagai bank yang antrinya paling panjang. Apalagi 1 menit, berarti akan nambah panjang lagi. Oke, itu adalah satu kegiatan. ATM kan singkatannya akan tunggu melulu. Akan tunggu melulu, ya. Tapi di sini kita melihat bahwa sekarang sudah mulai setelah berhasil mendidik sampai orang ikut semua di ATM, BCA melakukan competitive edge lagi dengan IT-nya, merubah dari yang ATM, dirubah ATM screen-nya ada di depan layar komputer Anda. Nah, ini adalah salah satu keunggulan lagi ya, apakah internet banking dan segala macam. Jadi di sini kita melihat bahwa ternyata kita nggak harus lari lagi di ATM, tapi cukup di depan komputer menggunakan internet. Nah, inilah salah satu contoh bukti nyata di Indonesia bahwa ternyata IT bisa mendrive market, IT bisa mempengaruhi psikologi daripada customer kita, dan bahkan IT bisa mendidik kita supaya lebih praktis, lebih efisien. Nah, secara perbankan sendiri, operasi jadi lebih murah. Lebih karena efisien, ya. Anything relate dengan internet itu decreasing cost sangat terasa sekali, dan itu adalah profit yang katakanlah lain daripada perusahaan. Kalau kita lihat memang BCA merupakan pionir di dalam penggunaan IT di dalam banking ya, dan kita lihat bahwa benar BCA di Indonesia itu menggunakan IT menambah competitive edge-nya ya. Itu proven ya. Tetapi sesungguhnya BCA itu kalau kita lihat masih kalah dibandingkan bank di luar negeri ya. Di tahun 94 saya udah pakai internet banking di Belanda gitu ya. Tapi BCA baru pakai internet banking saya kira tahun 97-98 lah gitu. Nah, mungkin mengantisipasi ini adalah bahwa kita di samping menggunakan IT, ada job lain yang harus dilakukan adalah satu, mensosialisasikan, mengkomunikasikan, melatih, mengeduket masyarakat supaya menggunakan itu. Pada saat itu yang adalah tantangan terberat di luar investasi IT itu sendiri. Nah, jadi dengan kita lihat BCA itu karena dia pionir, maka itu menjadi competitive advantage. Dan karena dia pionir, maka dia set up the new platform buat bank-bank yang lain. Menjadi trendsetter. Bank yang lain kalau nggak ikutan, nextnya pertanyaannya, kalau bank itu tidak menggunakan IT yang sudah dibuka oleh BCA, pertanyaan bukan apakah dia punya competitive edge atau tidak lagi, tetapi apakah you akan hidup atau mati. Jadi setelah itu dibuka, maka itu menjadi satu platform baru yang mau nggak mau harus diikuti oleh yang lain. Jadi kalau bank lain bilang, oh saya pakai IT untuk menambah competitive edge dengan saya sekarang menggunakan ATM dan internet banking, bukan pada tempatnya, karena itu sebenarnya dia bukan menambah competitive edge, follow tadi, mau nggak mau, karena itu masalah mau nggak mau atau karena market requirements, bukan karena dia berpikir untuk
kompetitif. Justru kalau bank lain ingin memanfaatkan ini lebih lanjut, di samping Me Too tadi, dia harus lebih baik. Dia harus leapfrog ya. Dia harus leapfrog dengan cara yang lain. Ya, contohnya misalnya dia bisa menggunakan data-data yang ada dan menggunakan katakanlah mungkin business intelligence atau data warehousing untuk bisa membuat what if skenario. Ya, sehingga apa? Satu, seandainya terjadi seperti ini, kita akan lakukan antisipasi seperti apa. Nah, inilah yang membuat bahwa bank-bank lain harus lebih tinggi daripada apa yang sudah distandarisir oleh BCA. Mungkin kalau misalnya inovasinya cukup cemerlang, bukan hanya banking, karena nggak banyak orang Indonesia punya komputer, adaptasinya sangat sulit. Mungkin bisa lewat TV, cara TV make a transition of banking. Nah itu baru hebat gitu ya, itu baru leapfrogging gitu ya. Bahkan bisa juga melakukan jemput bola menggunakan satu mobil van dilengkapi dengan berbagai macam peralatan yang IT yang cukup tersedia, boleh masuk ke pelosok-pelosok bahkan menjemput nasabah-nasabah yang ada di pelosok yang belum terjangkau. Bisa aja, cuma practically mungkin itu making loads lebih banyak ke central ya. Justru sekarang adalah decentralization. Bagaimana kerjaan itu dilakukan oleh customers dan customers itu happy. Ya kan, seperti kita checking in online untuk pesawat ya. Customersnya yang malah dikasih kerjaan gitu ya. Yang tadi dikerjakan oleh krunya airlines tersebut. Tapi customers makin happy karena merasa makin di dalam kontrolnya mereka. Mereka masih bisa lakukan. Oke Pak Gunawan, kita lihat lagi bahwa di dalam artikel ini dikatakan tadi ada contoh business process improvement yang dilakukan oleh CVS, ya, dan dikatakan karakteristik dari satu business improvement dengan IT yang sukses, karakteristiknya itu adalah dia mengcover a wide span, ya. Seperti contoh tadi, dia mengcover seluruh jaringan nasional. Kemudian produce result immediately. Jadi begitu ada perubahan itu, dia bisa kelihatan hasilnya dalam sekejap karena deploymentnya cepat. Ya. Kemudian precise. Jadi bisa memberikan presisi. Seperti Pak Gunawan katakan, dengan makin kita menggunakan IT, makin presisi kita tahu tentang pola-pola customer kita. Ya. Ataupun pola dari bisnis proses kita makin lebih tahu. Jadi berapa lama kita serve customers, berapa banyak proses yang kita lakukan untuk per customers, karena seringkali different customers, different business process yang diperlukan. Kemudian yang berikutnya adalah consistent, ya. Consistent dalam arti kata kalau satu business process improvement itu dilakukan dimanapun juga, di waktu apapun juga, itu akan memberikan hasil yang sama. Nah, itu konsistensi. Kemudian business process improvement yang sukses juga membuat monitoring menjadi jauh lebih mudah, ya. Dan itu berarti bisa real time feedback, ya. Kita bisa dapat data real time dan feedbacknya juga presisi. Kemudian yang terakhir adalah business process improvement yang baik itu adalah ada built-in enforceability. Jadi built-in enforceability itu dalam arti kata semua orang kalau dihadapkan pada business process improvement itu mau nggak mau harus mengikuti, bukan mau nggak mau sampai terpaksa banget, tetapi ya seperti tadi contohnya di CVS, kalau itu dilakukan training, diharapkan kesadaran mereka untuk berubah. Itu ada yang ketinggalan, ada yang kelupaan, ada yang sengaja nggak mau dan segala macam. Tetapi kalau sekali bisnis prosesnya dirubah bahwa you cannot process anymore before you enter this data, itu adalah namanya built-in enforceability, bahwa semua orang jadi mau nggak mau harus ngikutin. Nah itu adalah yang namanya built-in enforceability. Nah Pak Gunawan, dari pelajaran ini gimana caranya suatu company itu bisa menggalakkan business process improvement dengan IT ini? Ya, nah ini adalah tantangan di Indonesia pada umumnya, karena bisnis proses adalah satu kebutuhan, tetapi sekarang katakanlah banyak sistem yang dipakai, dan ujung-ujungnya bukan hanya sistem, banyak merek hardware yang dibeli, bahkan banyak database yang dipakai. Kemudian ini semua harus terinterkoneksi menjadi satu kesatuan. Integrasinya ya masalah ya. Nah, integrasi menjadi masalah dulu. Sekarang sudah tidak masalah lagi. Karena semua sudah bicara satu yang lain. Bahkan sekarang ada yang namanya middleware.
ada satu porsi di dalam IT, yaitu katakanlah middleware atau lebih dikenal dengan SOA tadi ya, Service Oriented Architecture, di mana ini menyatukan seluruh aplikasi-aplikasi yang ada, bahkan membaca data-data dari database apa saja yang ada menggunakan hardware apapun. Jadi bisnis proses memang harus ada enforcement, betul, karena tanpa melakukan proses seperti itu, pasti si pengguna atau karyawan atau siapapun akan merasa, wah, saya nggak perlu lakukan itu juga nggak masalah. Tapi kalau dia memerlukan proses itu, harus ada punya pre-request, maka dia harus lakukan ini dulu. Betul. Masukin data segala macam. Nah, di dalam perusahaan yang paling penting biasanya owner itu hanya menilai satu. Kita bisa menjual, betul. Kita bisa katakanlah salesnya luar biasa, stoknya habis, tetapi biasanya tanda petik susah sekali menentukan cash on hand saya itu berapa, cash in bank berapa, atau mungkin ARAP yang akan didapat berapa pada saat ini, detik ini juga. Iya. Nah, yang terjadi adalah laporan keuangan atau katakanlah neraca yang terjadi adalah mungkin 3 bulan yang lalu. Betul. Bahkan 6 bulan yang lalu. Ya. Nah, sekarang kita diminta gimana lebih dekat lagi supaya neraca yang kita terbitkan adalah kita bisa melihat cash on hand atau apapun stok di market adalah satu hari sebelumnya atau satu hari tutup buku sebelumnya. Nah, ini sangat perlu apa? Untuk CEO menentukan next inovasi, kemudian next investasi, bahkan next heading the competition. If you know earlier, you can decide earlier, and you can be in front of the others gitu ya. That's right. Itu yang Pak Gunawan, kita harus break lagi. Kita akan masuk ke dalam segmen keempat. Buat para business leaders dan intellectual business community yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Silakan bertanya, memberikan komentar ataupun memberikan pendapat tentang topik kita hari ini ataupun program CEO Reference. Kita masuk ke dalam segmen berikutnya.